Perkenalkan kami dari kelompok 3 R004. Saya Muhammad Arya Trimanda dan bersama Saya Naswa Nabila Hidayat. Saya Yuna Warohmah. Dan saya Nabila Nabila. di sini kami akan berdiskusi tentang orientasi desain pembelajaran SD berbasis UB, Deep Learning dan PJBL. Jadi sebelumnya teman-teman sini sudah tahu belum apa itu Deep Learning dan PJBL? Mungkin untuk PJBL kita sudah pernah belajar ya, cuman kita mungkin biar mengingat kembali ya. Untuk Deep Learning itu ada yang tahu? Jadi kalau pemahaman saya, Deep Learning itu dapat diartikan sebagai dua pemahaman. Yang pertama, Deep Learning itu pembelajaran yang menghayati atau mendalam. Pembelajaran itu mendalam bisa diciptakan dari pengalaman langsung siswa tersebut, atau siswa misalnya mengerjakan suatu proyek, dia membuat sesuatu sekaligus membangun pemahamannya sendiri. Kalau untuk PJBL kita tahu sendiri itu pembelajaran untuk memecahkan masalah dengan suatu proyek. Ada yang tambah? Kalau menurut aku, Deep Learning itu kan suatu proses pembelajaran yang berfokus pada capaian hasil belajar, supaya semua itu terukur dengan memastikan keselarasan antara tujuan dan juga aktivitas, kemudian ada asesmen sebagai bukti untuk capai tujuan tersebut. Deep Learning itu juga bukan cuma sesuatu berperan aktif, tapi bukan cuma sekedar menghafal, tapi dia juga berpikir kritis, terus berperan aktif, berkebalikan dari surface learning. Kalau surface learning itu cuma kayak surface, ya kan? Iya, selain itu Deep Learning ini kan juga penerapannya itu nggak cuma tentang menghafal. Seringkali kan kalau misalnya kita belajar biasa itu menghafal. Kalau di Deep Learning ini kita lebih ke memahami daripada menghafal kan? Iya. Kita memang harus lebih memahaminya daripada menghafal. Coba kita diskusikan kasus yang pernah terjadi ya. Ini kasus pertama itu, anak bisa mengerjakan latihan tetapi tidak paham. Di kelas 4, guru mengajarkan pecahan, siswa mampu mengerjakan soal latihan yang mirip contoh. Namun, ketika diberikan soal cerita konteks, belanja atau membagi kue, banyak yang tidak paham. Jadi dari kasus nyata ini kira-kira apakah gurunya yang memberikan contoh atau memberikan soalnya yang memiliki jenjang terlalu sulitnya berbeda jauh, atau memang dari pemahaman pembelajarannya yang ada di sana? Bisa jadi karena dari proses pembelajarannya. Di proses pembelajarannya, berarti ini pembelajaran tidak terlalu memiliki unsur kayak deep learning gitu ya, tidak mendalam. Siswa kan karakternya beda-beda. Mungkin guru tuh disatuin cara pembelajarannya disatuin. Untuk masalah ini kan biasanya kebanyakan dari kita tuh terjadinya di pembelajaran matematika gitu ya. Iya. Itu biasanya menurut saya karena itu itu biasanya terjadi karena pemahaman karena pemahaman siswa itu banyak yang gapnya tuh ini besar banget gitu loh, kayak si yang pintar, saya langsung ngerti gini gitu, sedangkan yang nggak pintar itu tersisih dari kelas karena dia nggak ngerti. Jadi guru tuh kayak cuman yaudah dia nggak ngerti, yaudahlah nanti kapan-kapan bisa juga dia belajar. Nggak diajarin tuh nggak bisa. Ini berarti bisa kejadian jika gurunya tidak menguasai bagaimana mengelola kelas yang heterogen. Bisa terjadi juga.
juga masalahnya itu siswa tuh hanya menguasai prosedur tanpa memahami konsep. Jadi hal ini tuh bisa terlihat dari ketidakmampuan siswa menerapkan pengetahuan pada konteks baru dan dijelaskan alasan dibalik jawaban itu. Ya, kalau di pengalaman saya ya, biasanya kalau belajar TK itu waktu SD itu kan, kita paham dengan contoh yang diberikan guru. Tapi dengan soal cerita yang lain, yang lebih relevan yang hidup sehari-hari tidak paham, karena kita menganggapnya waktu itu saya belajar matematika tersebut, menganggapnya seperti harus sesuai dengan prosedur yang diberikan. Jadi prosedur yang diberikan itu dari contoh tersebut, contoh yang diajarkan guru. Nah, guru ini mengajarkan umumnya dia menggunakan langsung ke inti materi soal sesuai dengan sistematis bagaimana pengukuran pecahan tersebut misalnya kan, nggak pakai contoh kiasan nyatanya. Sedangkan siswa sebagai saya waktu itu merekam kejadian pembelajaran tersebut sebagai suatu proses yang harus sistematis sesuai dengan yang diberikan. Jadi itulah yang membuatnya begitu mendapat soal yang berbeda dengan sesuai dengan contoh itu ngeblank jadi. Karena udah terpaku dengan ini tadi. Kan diajarinnya contoh. Iya, dia cuma ngikutin contohnya aja, nggak berpikir lebih dalam tentang gimana cara nyelesain masalah sendiri. Even kalau untuk pengalaman kan semuanya sama gak sih? Guru tuh setiap kayak kasih contoh beda sama kasih pertanyaan. Nah, jadi permasalahannya itu di mana sebenarnya? Apakah siswanya memang yang tidak ngerti atau guru? Mungkin bisa kita kelompokkan beberapa poin. Poin-poin permasalahan. Yang pertama, keadaan kelas siswa itu heterogen seperti yang disampaikan dia. Habis itu pengalaman siswa. Pengalaman kan berbeda-beda. Ada juga pola pikir siswa. Mungkin kalau dari sisi guru, yang paling diperhatikan ya cara mengajar guru ini dan memberikan contoh atau seharusnya memberikan pembelajaran yang membiasakan diri dengan kasus-kasus nyata. Itulah makanya pembelajarannya Harusnya dari contohnya langsung gak sih? nah, itu lebih bagus lagi kalau dari contohnya lagi ya. Mungkin itu poin-poin utama lagi. Mungkin juga ini dari ekspektasi guru tuh tinggi terhadap siswa ini kan, misalnya dikasih soal nih, nah terus siswa ini ngerjainnya bisa, nah pas diubah dikit soalnya Cerita lah. dikiranya tuh kayak bisa lah anak ini, ternyata tuh nggak bisa. Berarti kan emang salah di siapa? Nah, berarti kalau gitu timbul lagi kan pertanyaan. Harus siswanya juga salah sih, karena kalau memang udah paham mau kayak manapun soalnya pasti paham. Nah, siswa tidak paham karena penjelasan gurunya kurang ini. Memang guru sering berekspektasi tinggi. Cuman ada pasti tujuannya. Tujuannya itu untuk penalaran siswa, Iya. penalaran lanjut siswa tersebut. Tetapi menjadi masalah pertanyaan lagi. Siswa ini beda-beda. Siswa kan berbeda-beda. Juga kalau misalnya kita sebagai guru melakukan hal tersebut, itu menurut kalian bagus atau tidak? Kita misalnya memberikan materi ini, habis itu memberikan soal yang berbeda, sedikit berbeda, untuk dengan harapan bisa menalar ya, menalar untuk mengerjakan kira-kira gimana? Bagus sih menalar, tapi kan beda konteks, Kan harus beda mata juga pelajaran gitu. harusnya Nah, sesuai porsi. Nah, kalau menjadi masalah lagi kalau kita membuat kayak gitu ya, siswa kan keadaannya berbeda-beda, pola pikir beda-beda ya. Mereka heterogen. Kalau mungkin ya, misalnya semua kelas itu unggul semua dalam pemikiran kita juga kan, penalarannya kayak gini. Mungkin semakin kita beri penalaran lebih tajam. Sedangkan ini penalarannya pun mungkin belum muncul. iya. Itu yang jadi masalah. Kalau memang guru mau menggunakan ilmu seperti itu, dia harus memikirkan lagi gimana caranya agar yang kelompok ini bisa dan kelompok ini juga bisa tidak tertinggal. Mungkin kalau untuk produk
desain kan yang ingin kita buat untuk menghadapi situasi seperti ini. Ada ide produk desain yang paling kita buat. Apa ya? Produk desain. Kayak media-media. Bukan, maksud itu kita bagaimana mengajar. Mungkin ini bisa mengacu pada ini apa pembelajaran yang berfokus pada deep learning. Kayak yang belajar seperti ini. Enggak, Cara produk mengajar. ajar ini cara ngajar kita. Cara ngajarin anak. Bisa kita coba kalau misalnya enggak, kalau di sini itu pembelajaran itu berfokus pada deep learning dan juga mengaitkannya dengan PJBL. Jadi pembelajaran itu dapat pembiasaannya melalui pembelajaran yang dalam dengan kegiatan yang produktif. Kita membuat satu produk. Dan untuk produk ini itu harus kita pikirkan apakah produk ini menjadi titik yang mendalami dalam pemahaman siswa, atau mungkin malah menjadi titik yang fatal, malah siswa jadinya tidak paham dengan konteks materi tersebut. Soalnya untuk matematika ya, kalau untuk PJBL itu biasanya untuk pemahaman penangkapan materinya lebih lambat dari dengan pembelajaran kontak langsung materi yang seperti ini lebih lama. Tapi kalau PJBL-nya kita buat dengan cara sederhana, mungkin bisa masuk dan ini sesuai dengan pembelajaran deep learning. Soalnya ada proyek kecil-kecilan kan, lalu kita kaitkan dengan materi praktikum. Lagi-lagi mungkin ada proyek yang kita buat, proyek yang mudah kecil, tetapi disesuaikan dengan materi pembelajaran pada saat itu, misalnya hitung-hitungan atau apapun. Misalkan kalau guru-guru hitung-hitungan itu ada itu untuk proyek nyatanya kan, misalnya pakai benda di sekitarnya, ya kan? Yang sederhana tapi bermakna kan siswa tersebut. Sebenarnya untuk deep learning ini ada definisi, beberapa definisi. Ada 4 definisi. Yang pertama itu bermakna, yang kedua elaborasi, elaboratif, yang ketiga reflektif, dan yang keempat transfer. Ada yang paham gak apa itu maksud dari 4 definisi? Mungkin untuk yang bermakna saya itu tahu, saya dikasih ada bermakna. Kalau untuk bermakna itu peserta didik itu mengaitkan materi dengan gagasan inti dan pengalaman konteks nyatanya. Jadi materi yang telah kita jelaskan, kita berikan materi pembelajaran tersebut itu dikaitkannya dengan pengalaman nyatanya, atau mungkin dia malah menjadi berpikir, oh berarti kejadian nyata ini sesuai dengan konteks ini, masih masuk dalam konteks materi ini. Oke, jadi pengetahuan itu tidak hanya sekedar dihafal tetapi juga dipahami. Iya. Yang kedua kan ada elaboratif ya. Elaboratif itu merujuk pada proses pembelajaran yang ini mengembangkan atau memperluas dan memperdalam pemahaman konsep.
penglihatan informasi baru atau pengetahuan yang udah kita miliki sebelumnya. Berarti dia menumpuk pemahaman, Iya. seperti menumpuk pemahaman lama yang baru. Kayak misalnya di SMA nih, awalnya kan kita di SMP belajar biologi cuma sekedar biologi, sedangkan di SMA itu lebih diperdalam lagi, ada biologi ini itu segala macam gitu. Ada apa sih namanya ini, informasi lama kita tumpuk dengan informasi yang sama tapi lebih mendalam. Oh, kalau di SMP itu kayak cuma poin-poinnya Oke. Kalau refleksi itu kan pembelajaran yang melatih siswa itu menilai proses dan hasil belajarnya sendiri serta menyadari apa yang sudah dan belum dipahami. Contohnya kayak misalkan setelah pembelajaran biasanya ada asesmen kan. Nah dari asesmen itu di akhir pembelajaran tuh siswa itu bisa misalkan tuliskan 2 hal yang belum kamu ketahui, 2 hal yang kamu sudah ketahui kan, itu bisa membantu siswa itu untuk bisa tahu sebatas mana nilai atau proses atau hasil belajar yang sudah dia dapatkan. Berarti siswa tersebut disuruh memilah sendiri mana yang sudah dicapai, mana yang belum dicapai, mana yang berhasil, mana yang gagal. Ini sih bisa jadi bahan evaluasi siswa tersebut. Untuk gurunya juga. Yang gurunya juga. Nah, terakhir kan ada transfer ya. Transfer ini kayak sejenis pemahaman yang udah kita dapat nih setelah evaluasi, pemahaman yang kita dapat itu tuh kita salurkan misalnya ke latihan atau ke ujian gitu, atau ke kehidupan sehari-hari kayak contohnya pegas segala macam gitu loh. Ke transfer. Karena transfer itu kan pengertiannya itu menerapkan pengetahuan, konsep atau keterampilan yang telah dipelajari ke situasi baru yang berbeda dari konteks awal pembelajaran. Yang kayak awalnya dikasih contoh latihan matematika loh, terus setelah ngerti, deep learning, baru kita terapkan di latihan. Jadi pengetahuan yang didapat itu tidak berhenti cuma di situ. Jadi kita nak bahas portfolio juga ya. Iya. 18 menit sih. Belum, bentuknya belum. Kami belum. Iya kan Tidak, ini kan sedikit. ada portfolio Yang punya bapak. Oh. Tapi habisnya dana Sama. Ada juga masalah ini Nat. Sebagian siswa tuh jarang bertanya atau menyampaikan pendapat karena takut salah. Padahal tuh sebenarnya mungkin benar, tapi karena takut. Jadi Aku jadi pendapat. Iya, ada jangan. Kita juga saya juga masih takut. ragu ya. Terus sebenarnya Karena kurang percaya diri. Ini bukan lagi ke titik terpentingnya, bukan lagi di apa ya, permasalahan dalam pembelajaran ini tuh lebih ke kayak psikologisannya ada. psikologis yang dimainkan oleh peran guru. Itu ya guru kan memang harus kan pendekatan siswa. Nah, dalam untuk mengikuti pengajaran guru segala macamnya itu pengaruh sama tidak pengaruh, tapi ini lebih ke dalam gimana ya, bagaimana sebuah siswa mengecek gurunya sendiri. Tapi biasanya alasan kenapa tidak nanya atau ngasih pendapat itu bisa juga karena stigma sekitar udah sih. Kalau misalnya aku salah nanti diketawain nggak ya gitu. Tapi kebanyakan SD tuh kalau misalnya kayak guru ngasih pertanyaan pemadik kan pasti kayak berlomba-lomba. Iya, kalau di SD, kalau di Kalau di kelas SD. tinggi kayaknya kayak di SMP gitu. Karena dia udah mulai berpikir kayak ada rasa malu. Kalau anak kecil kan ada malu. Berarti semakin Bertumbuh. malah semakin malu bertanya. Iya, kan puber. Kamu kayak kalau misalkan itu nggak sih? Ada yang mau ditanyain? Iya, tuh ada. Kalau kumpal di dalam sini nih. Tapi ya udah lah gitu. Tapi sudah tapi Ini problem juga kan. jadi seharusnya guru tuh apa? Itu jadi
Jadi kan ini problemnya itu ada banyak ya. Bagaimana siswa itu ibaratnya menggambarkan guru yang di depan sedang ngajar itu gimana? Itu pengaruh juga dengan mental ke depannya. Tadi juga jelaskan Mas Bro untuk apa tuh stigma sekitarnya. Kadang itu siswa itu kan kalau malu diledekin temannya jadi malu ya kan, kalau bertanya salah malu ya diledekin yang teman sekitarnya. Mungkin kalau untuk masalah seiring naik kelas itu kan makin jarang bertanya itu bisa jadi dulu karena pengaruh terbesar itu dari stigma lingkungannya. Karena ini ya pengalaman itu kan seperti dituntut gitu, pengalaman itu dia bertanya salah jadi sesuatu yang memalukan kan, ataupun lelucon lah kan, itu mungkin membuat dia jadi takut kan. Jadi PR gurunya harus bisa meyakinkan siswa, misalnya kalau siswa jawab walaupun salah, Ya. guru tuh tetap bisa kayak apa ya, tidak apa-apa salah kayak gitu nah. Ya. Kan ada beberapa guru Nanti kayak kalau salah dia asal-asal. nah kayak gitu ya. Tapi stigma sosial itu ya jujur. Sudah kok Tapi jujur ya, stigma sosial kayak gitu tuh bisa hilang, bisa dipatahin, bukan bisa hilang ya. Kalau misalnya seandainya nih, muridnya kan akhirnya kayak takut ini, takut itu. Seandainya kalau misalnya ada yang kayak dia berani menjawab sekali aja gitu, bertanya atau menjawab gitu sekali aja. Terus temen-temennya tawa karena itu salah, tapi gurunya ngomong gini, apa sih namanya, hebat kamu gini gitu segala macam, di praise gitu loh. Jadi dia tetap ini, dia besok dia bakal tetap ya udah bertanya, dia bertanya lagi, Itu menjawab lagi. kasus mematahkan stigma ini ya, mereka yang masalah takut tidak percaya diri ini kan jatuhnya tidak percaya diri. Biasanya ini sepaket ini, malu bertanya, jalan. biasanya itu gak gagap, habis itu kalau menyampaikan materi juga nggak percaya diri kita kan ya. Biasa sepaket itu tanya gitu kan. Jadi itu mematahkannya, dulu saya juga seperti itu Mbak, Oh gitu. pengalamannya. Jadi gimana bisa nggak lagi gitu, Ya, tutor nih. tutor kan. Tetap. Waktu itu yang terjadi secara tidak langsung atau mungkin strategi dari gurunya ya. Mungkin ini bisa dibilang strategi dalam mengajar satu guru, ciri khas mengajarnya. Jadi yang bisa membuat saya berubah jadi tidak percaya diri lah kan. Jadi itu karena suatu hal saya sering menjadi moderator. Terpaksa ya. Walaupun waktu itu terpaksa menjadi suatu moderator. Disitulah tergambar jelas perbedaannya bagaimana situasi menjadi moderator dan pemateri. Walaupun sebelumnya sering menjadi pemateri, tapi waktu itu harus menjadi moderator. Kalau Tepat, walaupun jadi terpaksa. pemateri, berarti lebih ini daripada moderator. Nah, jadi yang saya peroleh itu buat percaya diri itu kan, kalau kita jadi pemateri, kita menyampaikan hanya fokus di materi. Mbak moderator, Karena bagaimana harus cara dari membawa suasana? Ya, karena moderator bagaimana kita membawa suasana. itu jadi Juga untuk hubungan interaksi sosial itu kalau kita menjadi pemateri, ketika kalian menjadi pemateri dan jadi moderator itu kan terasa beda. Jadi kalau untuk jadi moderator itu lebih menghidupkan interaksi sosial. Semakin sering interaksi sosial gunakan kan. karena kan moderator yang berani. jalannya ini kan, sedangkan materi ya cuma dia menyampaikan materi. Tadi kita telah memahami deep learning, PJBL juga sudah kan. Jadi untuk gambaran produk portofolionya Hampir anggap satu nih dah. Gimana nih? Coba lebih enak. Ini tuh sebenarnya jangan dikerjain untuk guru pribadi. Membuka ada nanti di bawah. Iya, bagus. nanti dia tentang masalah lembaga
kamu kan? Iya. Yang bagian agak itu dia ini apa? Ya sama-sama tuh. Rumusan masalahnya Oh, macam mana contohnya? oh gini. Tugas ya? Identitas Iya. singkat itu. Ini kan identitas Template-nya ya. bukan Ada contohnya guys? masalahnya gejala. Ini kan ada nih masalah gejala analisis masalah perbaikan Produk PJBR, pelajaran. Itu Ini bener kan dicoba itu. Iya. Ini kan kayak emang Yang jelasin ini apa yang kita tugas. bahas? Ini lah kalau yang dibahas yang lampiran satu. Ini isinya kayak tuh. itu tuh ringkasan. Ini kan ringkasannya. Nanti buatnya kayak gini. Cuma sampai mana sih? Sampai catatan ini kan? Sampai mana lagi? Apa yang dikerjai? Lampiran satu AB kan? Salah satu lain bawahnya juga ada. Satu B untuk dosen. A1 dosen. Satu A satu B ada. Gimana besok tugasnya? Ini. Satu A satu B ada. Ini kan untuk observasi besok deh sih setelah ini ketemu ada. Isinya ini. Yang penting satu kelas. Tapi tidak yang hampir 4 Beda bab satu. Berarti itu tempatnya beda-beda lah kan? Beda kan? Kalau ini siapa? Keluar dari itunya? Untuk 1 menit. Agak tut di tut tut. Kan takutnya kalau kelompok di mana observasinya? Materinya beda-beda. Ya kan itu kan individu dah sih. Iya. Iya. Misalnya kalau observasi, jadi kalau observasi kelompok, mana di individu? Kalau individu ya perlu istirahat gitu. Kelompoknya cuma miniin deh. Diskusiin lah. Kalau Tapi berat juga kalau misalkan observasi masing-masing Iya. gitu. Masih belum. belagapan ya sedih-sedih. Gurunya juga bingung nggak ngasih. Aku permasalahannya. Jadi, kalau misalnya sempat individu berkelas, Kayaknya observasinya mungkin kita sama udah kuat lagi. jelasnya sudah dibahas kan? Cuma dua bulan begitu. Mintanya 1 jam gimana dong? Kata pengantar ya Tes konspirasi ini. Jawab pertanyaan pemantik. Prabowo kan ada Dari gitu. kasus tadi. Jadi itu apa sih? Apa Amerika sama Israel tuh? Terjadi apa lagi kitanya? Ini bahas tak? Aku mau dibahas deh. Tahu. Ini sudah semua nih. Yang pertanyaan pemantik tadi belum nggak sih? Mana bertanya teman? Yang kasus tadi kan di bawahnya ada tuh Apakah pertanyaan dari kasus tadi. Atau sudah? Sudah, cuman aku udah detail tadi mana? Hot spill, hot. Arts? Kita tadi itu cuma bahas e-learning, PJBR ininya kan udah kita bahas. OB? Desain pembelajaran, pemantik kasus. Tadi kalau Pas kayak gitu, sampai tuntas. kan tadi desain pembelajaran sudah tanya apa desain pembelajaran mau kita
Soalnya kalian di sini dosen pembelajaran UB dan kerangka UB ini, di sini penjelasan tentang kerangka UB dalam konteks mata kuliah, capaian CPL atau CPNK harus terlibat melalui bukti. Bedanya ya diskusi R4 dengan R1. Karena itu pembelajaran. Nah, kan beda kan? Bisa di mana di kan? Coba ya, presentasi tugasnya. Nggak bertukar pikiran orang. Yang bisa Saya itu baru nih. berapa lama? Berapa? 9 Iya. Apa? Ini kan untuk observasi besok deh sih setelah ini ketemu ada. Isinya ini hebat ya satu kelas. Karena tidak yang hampir 4 Beda empat satu. Berarti itu banyak beda-beda lah kan? Beda ya. Kalau ini siapa? Keluar dari itunya? Satu menit. Agak tut di Takutnya kalau kelompok gimana observasi? Materinya beda-beda. Tapi tugas individu dah sih. Iya. Iya. Misalnya kalau biasanya kalau observasi kelompok gimana di individu? Kalau individu ya perlu ini. Kelompoknya cuman niniin deh diskusi ini lah. Kalau Tapi berat juga kalau misalkan observasi satu masing-masing. Iya. Ada sih. belagapan ya sedih-sedih. Gurunya juga bingung nggak ngerti. Aku masalah. Lebih. Kalau misalnya sempat individu berdua kelas. Kayaknya observasinya mungkin kita udah kuat lagi. Jelasnya sudah dibahas ya loh. mintanya 7 jam gimana? Kata pengantar ya Bel. Terus nanti kita sini. Jawab pertanyaan pemantik. Tetapi menjadi masalah pertanyaan lagi. Siswanya beda-beda. Siswa kan berbeda-beda. Juga kalau misalnya kita sebagai guru melakukan hal tersebut, itu menurut kalian bagus atau tidak? Kita misalnya memberikan materi ini, habis itu memberikan soal yang berbeda, sedikit berbeda, untuk dengan harapan bisa menawar ya, menawar untuk mengajarkan kira-kira gimana? Bagus sih menalar, tapi kan beda konteks, Kan harus beda itu mata juga pelajaran gitu. harusnya sesuai porsi. Nah, kalau menjadi masalah lagi kalau kita membuat kayak gitu ya, siswa kan keadaannya berbeda-beda, pola pikirnya beda-beda ya. Mereka heterogen. Kalau mungkin ya, misalnya semua kelas itu unggul semua dalam pemikiran kita juga kan penalarannya gitu. Mungkin semakin kita beri penalaran jadi tajam. Sedangkan ini penalarannya pun mungkin belum muncul. Iya. Itu yang jadi masalah. Kalau memang guru mau menggunakan metode seperti itu, dia harus memikirkan lagi gimana caranya agar yang kelompok ini bisa dan kelompok ini juga bisa tidak tertinggal. Mungkin kalau untuk produk desain kan yang ingin kita buat untuk menghadapi situasi seperti ini, ada ide produk desain yang paling kita buat. Baru desain. Kayak media-media. Bukan, maksud itu kita bagaimana mengajar. Mungkin ini bisa mengacu pada ini ya Pak,
pembelajaran yang berfokus pada deep learning. Kayak yang modul aja seperti ini. Enggak, Cara produk mengajar. ajar ini cara ngajar kita. Cara ngajarin terus. Bisa kita coba kalau misalnya enggak kalau sini itu pembelajaran itu berfokus pada deep learning dan juga mengaitkannya dengan PJPL, project based learning. Jadi pembelajaran itu dapat pembiasaannya melalui pembelajaran yang dalam dengan kegiatan yang produktif. Kita membuat satu produk. Dan untuk produk ini itu harus kita pikirkan apakah produk ini menjadi titik yang mendalami dalam pemahaman siswa, atau mungkin malah menjadi titik yang fatal, malah siswa jadinya tidak paham dengan konteks materi tersebut. Soalnya untuk matematika ya, kalau untuk PJBL itu biasanya untuk pemahaman penangkapan materinya lebih lambat dari dengan pembelajaran kontak langsung materi yang seperti ini lebih lama. Tapi kalau PJBL-nya kita buat dengan cara sederhana, mungkin bisa masuk, jadi sesuai dengan pembelajaran deep learning. Soalnya ada project kecil-kecilan kan, lalu kita kaitkan dengan materi praktikum dari lagi-lagi mungkin ada project yang kita buat, project yang mudah kecil, tetapi disesuaikan dengan materi pembelajaran pada saat itu, misalnya hitung-hitungan atau apapun. Misalkan kalau dulu hitung-hitungan itu ada itu untuk project nyatanya kan, misalnya pakai benda di sekitarnya, ya kan, misalnya yang sederhana tapi bermakna kan siswa tersebut. Sebenarnya untuk deep learning ini ada definisi, beberapa definisi. Ada 4 definisi. Yang pertama itu bermakna, yang kedua elaborasi, elaboratif, yang ketiga reflektif, dan yang keempat transfer. Menjelaskan. Ada yang paham apa itu maksud dari 4 definisi? Mungkin untuk yang bermakna saya cukup tahu, saya dikasih bermakna. Kalau untuk bermakna itu peserta didik itu mengaitkan materi dengan gagasan inti dan pengalaman konteks nyatanya. Jadi materi yang telah kita jelaskan, kita berikan materi pembelajaran tersebut itu dikaitkannya dengan pengalaman nyatanya, atau mungkin dia malah menjadi berpikir, oh berarti kejadian nyata ini sesuai dengan konteks ini, masih masuk dalam konteks materi ini. Oke, jadi pengetahuan itu tidak hanya sekedar dihafal tetapi juga dipahami. Iya. Yang kedua kan ada elaboratif ya. Elaboratif itu merujuk pada proses pembelajaran yang ini mengembangkan atau memperluas dan memperdalam pemahaman konsep. Kayak melalui pengaitan informasi baru atau pengetahuan yang udah kita miliki sebelumnya. Berarti dia menumpuk pemahaman. Iya. Seperti menumpuk pemahaman yang baru. Kayak misalnya di SMA nih, awalnya kan kita di SMP belajar biologi cuma sekedar biologi, sedangkan di SMA itu lebih diperdalam lagi, ada biologi ini itu segala macam gitu. Ada apa sih namanya nih, informasi lama kita tumpuk dengan informasi yang sama tapi lebih mendalam.
kalau lagi SMP itu kayak cuma poin-poinnya Apa yang ngomongin? Reflektif. Kalau reflektif itu kan pembelajaran yang melatih siswa itu menilai proses dan hasil belajarnya sendiri serta menyadari apa yang sudah dan belum dipahami. Contohnya kayak misalkan setelah pembelajaran biasanya ada asesmen kan. Nah dari asesmen itu di akhir pembelajaran tuh siswa itu bisa misalkan tuliskan 2 hal yang belum kamu ketahui, 2 hal yang kamu sudah ketahui kan. Itu bisa membantu siswa itu untuk bisa tahu sebatas mana nilai atau proses atau hasil belajar yang sudah didapatkan. Berarti siswa tersebut disuruh memilah sendiri mana yang sudah dicapai, mana yang belum dicapai, mana yang berhasil, mana yang gagal. Ini sih bisa jadi bahan evaluasi siswa tersebut. Untuk gurunya juga. Ya, dan juga Nah, terakhir kan ada transfer ya. Transfer ini kayak sejenis pemahaman yang udah kita dapat nih setelah evaluasi, pemahaman yang kita dapat itu tuh kita salurkan misalnya ke latihan atau ke ujian gitu atau ke kehidupan sehari-hari kayak contohnya pegas segala macam gitu loh. Itu transfer. Karena transfer itu kan pengertiannya itu menerapkan pengetahuan, konsep atau keterampilan yang telah dipelajari ke situasi baru yang berbeda dari konteks awal pembelajaran. Yang kayak awalnya dikasih contoh latihan matematika tuh loh. Terus setelah ngerti, deep learning, baru kita terapkan di latihan. Jadi pengetahuan yang didapat itu tidak berhenti cuma di situ. ini kita nak bahas profesi juga ya. Ya. 18 menit belum. Belum, bentuknya belum. Kami belum. Iya kan belum Ini kan bikin. ada portofolio Yang punya bapak. Oh. Jadi apa lanjutannya? Ini bahas tak? aku mau dibahas nih. Tahu. Ini sudah semua nih. Yang pertanyaan pemantik tadi belum nggak sih? Mana berani mati? Yang kasus tadi kan di bawahnya ada tuh Apakah pertanyaan dari kasus tadi. Atau sudah? Sudah, cuman aku udah dikte tadi mana? Coach. Mas? Kita tadi tuh cuma bahas e-learning, PJBL ininya kan udah kita bahas. OB, desain pembelajaran, pemantik kasus. Berarti kalau kan tadi desain pembelajaran sudah tadi apa desain pembelajaran dibuat kan ada itu soalnya kalau di sini desain pembelajaran UB dan kerangka UB ini di sini penjelasan tentang kerangka UB dalam konteks mata kuliah capaian CPL apa CPMK harus terlibat melalui bukti Bedanya ya, diskusi F4 dengan S1. karena itu pembelajaran akan beda kan tadi di kan. Coba ya, presentasi tugasnya. Tidak bertukar pikiran orang. Ya, bisa. Saya itu baru nih. berapa lama waktunya? Berapa? 9 itu nggak yang. Iya. Siapa yang nggak mau? Kan takutnya kalau salah ngomong. Nah, dari contoh nyata ada sih tadi. Ya. Ada contoh nyata yang lain, siswa itu mudah bosan karena pembelajaran itu hanya monoton, ceramah. Ini Menurut kalian bagaimana? ya, ini kasus-kasus yang bisa ditangani dengan pembelajaran learning juga metode PJBL. Jadi ini kasus-kasus yang bisa di apa lah ya kan ditangani dengan metode tadi. Mungkin gimana kira-kira bisa nggak kira-kira kasus tersebut di apa ya diselesaikan dengan pembelajaran deep learning berbasis PJBL? Bisa lah. Kalau melalui deep learning kan kita bisa berbasis pengalaman langsung. Jadi
bukan hanya ceramah dari kelas, tapi juga diajak untuk misalkan eksplor keluar kan, melihat kayak ciri-ciri nyata di kehidupan sehari-hari. Dia ini permasalahannya tadi PJBL. Sesuatu kan bosan. Iya, karena pelajaran itu monoton. Guru tuh cuma ceramah, cuma ngasih materi dari awal sampai akhir. Jadi siswanya cuma longo. Padahal tuh yang dipikiran tuh bukan pelajaran, dari makan. Mau ke kantin bu, gitu. Yang bergerak. Jadi ininya solusinya guru tuh Sayangnya Ya biasanya guru tuh menerapkan sistem PJBL kayak apa sih, ngajak siswa itu tuh bikin suatu proyek kecil-kecilan supaya mereka tuh nggak bosen diajak berinteraksi. sebenarnya sih biasa umum kalau proyek PJBL itu pasti sudah kebanyakan ya, sudah pasti bermakna. iya, Iya kan? karena dia emang real berinteraksinya. Nah, cuman kalau Karena kan kalau proyeknya pas buat tuh pasti Bikin karena paham, iya. paham kan buat karena paham. jadi dia selalu diingat lah pembelajaran. yang akan bermakna. Mungkin untuk kasus lain ada yang tahu? Iya, ini aja. Oh, ada lagi nak dibahas apa lagi? korek lagi. Iya. Jangan FBG. Di sini belum kan? Sudah itu. Ada. Belum ini. Iya. Itu ada sih. Kadang jalan kadang putus. Ya bisa. Apa kayak gitu? Kadang nggak semua kelas dapat di min ada yang kan min sama kelas. Ya habisnya dana Nah. Ada juga masalah ini Nat. Sebagian siswa tuh jarang bertanya atau menyampaikan pendapat karena takut salah. Padahal tuh Sebenarnya mungkin benar, tapi karena takut. Jadi Saya aku jadi pendam. Iya, dan jangan. Kita juga saya ini kan masih takut ragu. Terus sebenarnya gara-gara karena kurang percaya diri. Ini bukan lagi ke titik terpentingnya, bukan lagi di apa ya, permasalahan dalam pembelajaran ini tuh lebih ke kayak psikologisan ada di sini. psikologis yang dimainkan oleh peran guru. Nah, itu ya guru kan memang harus kan pendekatan siswa. Nah, kalau untuk mengikuti pengajaran guru segala macamnya itu pengaruh apa tidak pengaruh, tapi ini lebih ke ibarat gimana ya, bagaimana sebuah siswa mengajak guru tersebut. Tapi biasanya alasan kenapa tidak nanya atau ngasih pendapat itu bisa juga karena stigma sekitar gak sih? Kalau misalnya aku Tapi- salah nanti diketawain nggak ya gitu. Tapi kebanyakan SD tuh kalau misalnya kayak guru ngasih pertanyaan tematika pasti kayak berlomba-lomba. Iya, kalau di Ngomong SD, nggak? kalau di kelas SD. tinggi kayaknya kayak di SMP itu bisa. Karena dia udah mulai berpikir kayak ada rasa malu. Kalau anak kecil kan ada malu. Berarti semakin Bertumbuh. malah semakin malu bertanya. Iya, kan puber. Kamu kayak kalau misalkan itu nggak sih nilainya ada yang mau ditanyain? Iya. Itu Ada. ada yang mau ditanyain. Kumpal di dalam sini nih. Tapi ya udah lah gitu. Tapi sudah tapi Ini problem juga kan. jadi seharusnya guru tuh Apa? Kok jadi Jadi diam? kan ini problemnya itu ada banyak ya. Bagaimana siswa itu ibaratnya menggambarkan guru yang di depan sedang mengajar itu gimana? Itu pengaruh juga dengan mental kedepannya. Tadi juga jelaskan Mas Bro untuk apa tuh, stigma sekitarnya. Ada kadang itu siswa itu kan kalau malu diledekin temannya jadi malu, ya kan, kalau bertanya apa salah malu ya diledekin yang teman sekitarnya. Mungkin kalau untuk masalah seiring naik kelas itu kan makin jarang bertanya itu bisa jadi itu karena pengaruh terbesar itu dari stigma lingkungannya. Karena ini ya pengalaman itu kan seperti dituntut gitu, pengalaman ini dia bertanya salah jadi suatu yang memalukan kan, ataupun lelucon lah kan, yang
itu mungkin membuat dia jadi takut ya. Jadi PR gurunya harus bisa meyakinkan siswa, misalnya kalau siswa jawab walaupun salah, Ya. guru tuh tetap bisa kayak apa ya, tidak apa-apa salah kayak gitu. Iya. Kan ada beberapa guru Nanti kalau kayak salah dia asal-asal. nah kayak gitu. Ya. Tapi stigma sosial itu ya jujur. Sudah kok Ini kan tapi jujur ya, stigma sosial kayak gitu tuh bisa hilang, bisa dipatahin, bukan bisa hilang ya. Kalau misalnya seandainya nih, muridnya kan akhirnya kayak takut ini, takut gitu. Seandainya kalau misalnya ada yang kayak dia berani menjawab sekali aja gitu, bertanya atau menjawab gitu sekali aja. Terus temen-temennya tawa karena itu salah, tapi gurunya ngomong gini, apa sih namanya, hebat kamu gini gitu segala macam, di praise gitu loh. Jadi dia tetap ini, dia besok dia bakal tetap ya udah bertanya, ya bertanya lagi, Itu menjawab lagi. kasus mematahkan stigma ini ya. Mereka yang masalah takut tidak percaya diri. Ini kan jatuhnya tidak percaya diri. Biasanya ini sepaket ini, malu bertanya. Jangan. Biasanya itu gagap. Habis itu kalau menyampaikan materi juga nggak percaya diri dan biasa sepaket itu. Tanya gitu kan. Jadi itu mematahkannya, dulu saya juga seperti itu. Mbak, Oh gitu. pengalamannya. Jadi gimana bisa nggak lagi gitu? Ya, tutor nih. Tutor kan? Tetap. Waktu itu yang terjadi secara tidak langsung atau mungkin strategi dari gurunya ya. Mungkin ini bisa dibilang strategi dalam mengajar satu guru, ciri khas mengajar guru. Jadi yang bisa membuat saya berubah jadi tidak percaya diri lah kan. Jadi itu karena suatu hal saya sering menjadi moderator. Oh. Di SMP. Terpaksa ya, walaupun waktu itu terpaksa menjadi suatu moderator. Disitulah tergambar jelas perbedaannya bagaimana situasi menjadi moderator dan pemateri. Walaupun sebelumnya sering menjadi pemateri, tapi waktu itu harus menjadi moderator. Kalau Tepat, walaupun jadi terpaksa. pemateri, berarti lebih ini daripada moderator. Nah, jadi yang saya peroleh itu buat percaya diri itu kan, kalau kita jadi pemateri, kita menyampaikan hanya fokus di materi. Kalau moderator, Bagaimana cara cara membawa Ya, kalau moderator bagaimana kita membawa suasana. itu Jadi jadi juga untuk hubungan interaksi sosial itu kalau kita menjadi pemateri, ketika kalian menjadi pemateri dan jadi moderator itu kan terasa beda. Jadi kalau untuk jadi moderator itu lebih menghidupkan interaksi sosial. Semakin sering interaksi sosial seperti Iya, iya. gunakan kan. karena kan Kita moderator yang jalannya ini kan, sedangkan materi ya cuma dia menyampaikan materi. Ya, jadi haruskah kami menjadi moderator Nah, itu jadi permasalahannya juga. untuk supaya tidak malu lagi? Kalau di kasus saya itu kebetulan itu strategi suatu guru, tapi itu juga dijinjang SMP bukan SD. Oh, dan Ini kok motor aku bagus. Serius bilang, badan tuh kecil. Bisa, mau nih. Bisa. Jangan panik kan? Motor apa? Jangan panik. Jangan panik. Bisa ya? Bisa. Orang nggak bisa bawa motor tuh, motor Beda, bisa. maksudnya ngeri-ngeri sedap bisa aja. Bisa banget emang. Ya udah pergi. Aneh udah nih. Lanjut. Iklan. Kalian panas nggak? Enggak, enggak. Mungkin karena aku kan no. Anginnya nggak kencang. Nomor 2 tuh. Iya. Alhamdulillah. Kan banyak yang dibahas. Jadi bahasanya Baik. gimana tadi? Ini Kamu moderator. jadi moderator. Oh, Jadi itu kan bisa dibilang seperti strategi suatu guru, tapi itu juga dijinjang SMP. Jadi guru tersebut dalam pembelajarannya dia setiap pertemuan melakukan presentasi. Setiap pertemuan dia selalu melakukan presentasi dan dia menuntut dalam presentasi itu harus aktif dan semua harus bertanya. Ini juga memang tekanan yang memberatkan. Satu lagi yang sangat berpengaruh dalam interaksi sosial
itu ketika guru tersebut dia menuntut semua kelompok harus bertanya. Terkadang dia bertanya seperti itu ya tuntutannya. Cuman terkadang tuntutan seperti itu masih nggak terlalu efektif. Saya juga merasa tuntutan seperti ini masih agak kurang. Biasanya ada siswa yang malu bertanya, jadi berpikir masa bodoh lah. Kalau gurunya kayak gitu juga jadi itu dah siswanya tuh terbebannya. Emang Berat terbeban? jadinya kan. Mikirin mikir. ke depannya bakal ya Allah ketemu Presentasi ibu tuh lagi apa sih tuh kayak jadinya tuh rasa ke ibu tuh itu juga kurang gitu. Ya, Apa salah sih? awalnya sih dia memang menggunakan strategi seperti itu kan. Ada tuntutan gitu. Memang itu memberatkan. Tapi Lalu lama-lama dia ini lebih berubah strateginya. Jadi strateginya itu dia ngomong istilah gini, dalam satu semester ini kalian harus bertanya sebanyak ini dalam presentasi jika ingin lulus nilai di atas KKM. Misalnya kan selama presentasi kan, pernah nah jadi itu salah satu strateginya untuk mengontrol siswa tersebut biar aktif. Jadi misalnya ada siswa yang malu bertanya itu misal sudah tertinggal, dia kan dicatatnya yang bertanya juga kan. seperti kayak Dia karena kalau nggak dipaksa pasti Nggak mau, siswanya dia nggak nanya. Yang lain selalu punya kesempatan. dia harus misalnya dalam satu semester ini kamu harus bertanya 1 kali. Banyaknya. Nah, habis itu sembunyi lagi, semakin sering bertanya walaupun sudah lewat 5 kali katanya kan nilainya semakin bagus. Nah, jadi siswa itu, nah itu juga suatu pancingan tuh siswa tuh. Semakin sering Jadi- bertanya kalian nilainya kan semakin bagus, saudara. Jadi siswa itu aktif. Biasanya pun juga anak-anak SD itu seperti itu. Untuk SD kelas 1 kelas 2 cuman di kelas 2 ke atas itu udah agak kurang seperti itu. Makanya mereka jadi malu. Seperti gimana ya? Mati itu naik beres. 14 menit tadi 2034. 25. Adalah diskusi dari kami kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum